Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa Sorgawi yang kami puji, kami sembah dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur hari lepas ke sehari, tak terasa Tuhan kembali satu pekan kami lewati. Kami mengucap syukur untuk pekan yang baru yang Kau anugerahkan. Sebelum kami sibuk kembali dalam segala pekerjaan, bisnis, usaha dagang, kesibukan rumah tangga, anak-anak kami yang sekolah, yang studi di perguruan tinggi, kami memprioritaskan untuk ibadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mohon berkat perlindungan, pertolongan-Mu kepada kami sekalian, baik tim altar maupun yang mengendalikan proyektor sound system di belakang yang menjambut setiap tamu yang datang. Hamba menyerahkan semua di dalam pemeliharaan tangan-Mu, yang WL, singer, pemain alat musik, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Hamba mohon urapan-Mu turun atas mereka sekalian. Terima kasih untuk anggota jemaat yang sudah hadir memenuhi tempat ibadah atau rumah Tuhan pagi hari ini. Hamba menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir di dalam tangan pimpinan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Ibadah pada pagi ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua orang percaya katakan amin. Beri kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Silakan Saudara Lukas. Mari kita pujikan, tinggikan nama Dia. Haleluya. Kita diberkati dan selalu diberkati. Apapun musim kehidupan kita, Tuhan selalu memberkati kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati kita mau katakan, aku diberkati, amin. Dilimpahi karena Allah sanggup untuk haleluya. Aku diberkati, amin. Atas sempurna anugerah Tuhan dan haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Kau yang sanggup Tuhan, dan anugerah-Mu sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami selalu diberkati Kau Tuhan. Apapun musim kehidupan kami, berkat-Mu selalu ada untuk kami. Sebab anugerahnya, sebab anugerah-Mu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan
diberkati, katakan Dia berkati, amin. Aku dilimpahi, Oh haleluya, karena alasanku untuk menyediakan, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Engkau sanggup Tuhan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mau menyembah Allah yang kudus, yang termulia. Kita mau memuji, memuliakan nama Dia. Sebab nama Dia adalah nama yang terindah di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Kau Tuhan, haleluya Kau Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kau yang terindah. Ini rindu kami Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. dengan segenap hati kita mau katakan Kau yang termanis Tuhan. Haleluya Kau Tuhan. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin, Jesus, amin. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Yes. Namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Raja. Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, dengan segenap hati kita mau katakan Kau yang termanis, amin Tuhan, di dalam hidup ini. Kami cinta Engkau lebih lagi Tuhan, lebih daripada segalanya Tuhan. Oh haleluya, besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur, menyembah
memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Yesus. Oh Yesus, haleluya. Dengan segenap hati kita mau katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, Ya Allah, ini kerinduan kami Tuhan. ku tinggikan Kami mau namamu terus menyembah nama-Mu Tuhan. tiada Kami mau berlutut di hadapan-Mu Tuhan. bertemu. Haleluya. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, ku sembahkan. Haleluya, haleluya. Namamu selalu Semua lidah akan mengaku. Oh Jesus, amin. Bertahtalah di tempat ini. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, ku sembahkan. Ku tinggikan namamu selalu. kami berlutut di hadapan Engkau Tuhan. Menyembah Yesus, Tuhan Raja, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Namamu selalu. Semua lidah akan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami berterima kasih bahwa kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Kami boleh mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kami diampuni dan bukan hanya itu saja, kami juga boleh bertumbuh dalam firman. Kami bersyukur bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, dibaca dan juga ada penguraiannya. Dan secara khusus pada hari ini, kami ingin diberkati dan tentunya nanti akan menjadi berkat bagi orang banyak, bagi orang lain. Kami menolak campur tangan roh jahat, kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Penguasa-penguasa langit, penguasa-penguasa udara tidak bisa, tidak boleh mengganggu ibadah ini. Karena kami ada di dalam penyertaan, dalam perlindungan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Roh Kudus menolong kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari dalam perjanjian baru. Ya, perjanjian baru saudara. Filipi pasal 1 ayat yang ke-27. Filipi pasal 1 ayat 27. Ya. Satu ayat saja saudara. Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, dia ingin menasihati jemaat ini. Dan tentunya pada saat ini menasihati kita semua. Hanya, dimulai dengan kata hanya. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hanya
hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, kalau lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya pasal 1 dibuka dengan salam dan kemudian ada ucapan syukur dan doa daripada Paulus. Paulus mempunyai satu kebiasaan dalam setiap pembukaan suratnya dengan salam. Dan memang sama seperti saya dengan saudara dulu untuk mengirim surat selalu ada pembukaan. Ya. Dan juga sesudah itu Paulus menyatakan bahwa dia bersyukur dalam doanya. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi Paulus begitu mengasihi jemaat ini, saudara. Karena ini adalah jemaat yang pertama-tama ketika Tuhan dalam Roh Kudusnya memanggil untuk menyeberang ke Makedonia. Sampailah ke Filipi. Dan Filipi ini ya orang-orang penduduknya ini beragam, saudara. Tapi di sana ada veteran-veteran tentara Roma. Ya. Dan Paulus pernah mengabarkan Injil ke tempat ini. Dan saudara, dia begitu dalam doanya ia mengucap syukur untuk jemaat ini. Dan kemudian dia berdoa untuk jemaat ini dengan pergumulannya untuk kamu semua. Dan kemudian dilanjutkan, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara, orang Kristen dalam doanya kebanyakan minta-minta. Ya. Maka kita perlu memperbaiki cara doa kita. Kita perlu mengucapkan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih untuk kesehatan. Berterima kasih untuk kekuatan. Berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan. Fasilitas yang Tuhan kasih. Kalau ada dalam penderitaan dan kesulitan, mengucap syukur. Karena di balik penderitaan yang sekarang dihadapi, tentu ada maksud Tuhan. Seorang yang menjadi Kristen dari latar belakang bukan Kristen. Ketika ia di penjara, saudara. Aduh, di penjara karena dia menyaksikan Kristus di gereja-gereja. Dia baru melihat bagaimana cara Tuhan. Dia dibentuk ketika ia ada di penjara. Dan dia bisa mengucap syukur sesudah dia melewatinya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Pada waktu dalam kesulitan sekalipun. Dan memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengucap, mulutnya ngomong. Ya. Ini Paulus. Kemudian sudah itu ia menyaksikan bagaimana pelayanan Paulus di dalam penjara. Ya. Bahwa ketika dia menjadi percaya kepada Tuhan dalam pelayanannya, dia berkata begini, karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan dengan tidak takut. Jadi keadaan kesulitan Paulus, sampai sekarang belum jelas apakah ini pemenjaraan pertama atau pemenjaraan kedua ketika ia ada di kota Roma dalam perjalanan terakhir. Dalam Kisah Rasul pasal yang terakhir, yaitu bahwa dia ada di Roma, dia ada di tahanan rumah, saudara. Ya, tapi yang jelas bahwa dia ada dalam keadaan yang sebetulnya sangat sulit. Dia ada di dalam kungkungan penjara, kungkungan yang tidak bebas. Ya, dan kemudian dengan rinci, dia mengatakan bahwa ia harus memberi buah bagi Kristus. Pada satu sisi, ia ingin menyenangkan dirinya, tetapi dia tahu bahwa ketika Yesus datang di dalam penglihatan, di dalam keberadaannya ketika mengejar-ngejar orang, dia pergi ke Damsyik untuk mengejar orang-orang percaya di sana dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus memberikan dampak iman, dampak rohani.
Ada banyak orang-orang Kristen yang tidak pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena dia adalah Kristen dari kecil. Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa pengalaman dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, jemaat Filipi dihimbau supaya mereka bermegah dalam Kristus. Dikatakan dalam ayat 26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena pelayanan Paulus. Tapi kemudian dia sambung, hanya ya, dalam keadaan apapun, Paulus katakan, hendaklah hidupmu berpadanan. Di situ dikatakan dengan Injil Kristus. Berpadanan, kata padan, saudara. KBBI menulis keadaan seimbang, sebanding, senilai, seharga, sederajat, sepadan, searti. Ya. Mempunyai nilai atau punya ukuran, arti, efek, akibat yang sama. Sebanding, seimbang, serasi, sepatut. Jadi saudara, Paulus ingin supaya jemaat di Korintus itu yang sudah menerima Injil Kristus. Ya. Kalau lihat dalam ayat sebelumnya, Paulus menulis kata-kata berita Injil. Berita Injil ayat 5, kemudian ayat yang ke-7, dia katakan berita Injil. Kemajuan Injil dalam pikirannya. Dia ingin orang-orang percaya di Filipi serius dengan Injil Yesus Kristus. Injil adalah evangelion, kabar baik, kabar gembira di dalam Kristus. Jadi Paulus katakan harus hidupnya, hidup orang Kristen itu serasi dengan berita baik. Pas, cocok. Ya. Tidak melenceng daripada berita Injil. Ya. Saudara, dalam hidup sesehari saya masih ingat ketika masih tinggal di Tanjung Priok. Dan juga banyak orang yang bicara begini, saudara. Ada ibu-ibu Kristen yang berbicara tentang ada tetangga mereka, suami istri Kristen yang ribut. Yang selalu teribut, saudara. Tetangga Kristen satu-satunya di daerah itu. Lalu mereka bilang begini, orang Kristen kok gitu ya dalam rumah tangganya? Saudara, di balik kata-kata itu tentu ada ukuran. Ya, yang ada dalam pikiran teman-teman, ibu-ibu yang bukan Kristen. Dan itu menjadi pembicaraan di sekitar itu. Orang Kristen kok gitu dalam rumah tangganya? Jadi mereka memonitor hidup orang Kristen. Kalau enggak pas dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka ingin supaya tampak mereka sadari bahwa kehidupan keluarga Kristen harus pas dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Maka orang Kristen, rumah tangga Kristen harus baik di mata orang-orang bukan Kristen, saudara. Ada lagi yang ngomong begini. Ini pandangan dari seseorang yang baru saja saya terima. Saya dengar berapa tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Ya. Ini pegawai, saudara. Omongannya begini, saudara. Pegawai ini bersama dengan semua yang ada di pabrik itu. Rajin ke gereja, omongannya rohani, tapi sikap kepada kita kok seperti itu. Saya bilang, Pak, yang ngomong gitu siapa? Ya itu pegawai-pegawai. Ya. Lalu kalau menurut Pak bagaimana? Iya. Ya. Nanti izin mau pergi ke kebaktian kaum wanita. Nanti dikatakan tolong ya, Pak awasi, saya mau pergi ke sana. Ya, ada acara fellowship
Jadi semua pegawai-pegawai yang bukan Kristen melihat ibu ini aktif. Tetapi kok ada omongan, ada tingkah laku yang tidak pas. Ya. Sehingga ada omongan seperti itu. Hai bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja, yang mempunyai anak buah. Kalau engkau seorang yang sudah bertobat, engkau seorang Kristen yang serius dengan Tuhan, pegawai-pegawaimu itu memperhatikan. Apakah iman kepada Kristus cocok dengan omongan? Apakah iman kepada Kristus cocok dengan janji-janji yang pernah dikatakan kepada anak buah? Ini saudara, ini kenyataan. Tapi ada juga saudara, ini kisah yang saya dengar sendiri kesaksian dari abangnya. Oh, adik perempuannya meninggal di daerah Tangerang. Satu perumahan saudara. Maka sebagai abang dia pergi untuk datang ke rumah adiknya yang berduka cita itu. Nah saudara tahu dia pada ngomong begini, itu dia waktu datang, wah udah tenda sudah berdiri bagus, kursi-kursi sudah ada makanan kecil. Ya, jadi ketika keluarga datang, disambutnya oleh tetangga-tetangganya, saudara. Ya. Dan kemudian pada waktu sore dia katakan, Pak, mungkin di rumah sana ramai, mandi di rumah kami. Ya, jadi tetangga kanan kiri muka. Ya, samping kanan. Ya, begitu care dengan keluarga ini. Ya. Lalu apa kata ada seseorang yang bicara? Mereka ngumpul. Pak, keluarga ini keluarga lama di perumahan ini bersama-sama dengan kami. Dia orangnya baik. Ini yang meninggal seorang ibu, saudara. Ya. Dia orangnya baik, peduli sama orang lain. Dan kalau kami ada masalah rumah tangga, suami istri, kami datang sama ibu ini. Kami minta nasihat. Karena kelihatan kami bisa menyaksikan sendiri bahwa suami istri akur. Anak-anaknya juga begitu teratur sehingga kami suka minta nasihat. Ini bukan Kristen saudara. Ya. Beda sekali dengan keluarga Kristen yang lain. Nah, ini kesaksian ini saudara. Kesaksian nyata. Kesaksian hidup. Nah, jadi pada waktu meninggal itu orang-orang satu RT, beberapa RT di lingkungan RW itu kehilangan sosok Kristen ini. Mereka menghibur suaminya, anak-anaknya. Mereka bergotong royong. Ada apa dengan keluarga ini saudara? Kristus nyata dalam hidup mereka. Berarti saudara, saya ingin mengatakan bahwa di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan, orang Kristen itu dilihat, dimonitor. Orang Kristen selalu dihubungkan dengan Tuhan Yesus. Oh jelas, pasti. Ya. Mereka menilai bahwa Tuhan Yesus itu baik. Ya, Tuhan itu mengampuni orang. Walaupun mereka tidak mengalami itu, mereka tidak percaya itu. Tapi mereka ingin orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Seperti sifat-sifat yang ada di dalam Kristus. Tidak pelit, ada perhatiannya dan peduli dengan orang, ramah, tidak sombong. Sekali lagi saya ingin mengatakan ada tuntutan di tengah masyarakat bahwa orang Kristen cocok, pas, sepadan antara imannya kepada Kristus, ibadahnya kepada Kristus, pujiannya kepada Kristus, pengalamannya dengan Kristus, cocok dengan kelakuannya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus atau orang Kristen ini harus cocok dengan Tuhan Yesusnya. Ya. Saudara, kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa ia mengatakan supaya para murid menjadi saksi. Ya. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku.
Jadikanlah mereka muridmu, tapi belum menjadikan murid, saudara. Nah ini dalam beberapa hal yang pernah terjadi di Kupang, ada teman-teman dari Jakarta yang memberikan seminar, menjadikan orang Kristen tidak hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi menjadi murid Kristus, murid yang memuridkan. Ya. Jadi dia mempunyai kemampuan bagaimana Kristus adalah gurunya dan yang percaya kepadanya adalah muridnya yang belajar kepada Kristus. Tentunya dalam hubungan firman Allah. Saudara, iman Kristen itu ya dalam perjalanan hidup kita. Ya, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa dia menjadi Kristen karena di dalam Kristen konkret, nyata. Allahnya nyata. Bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 dikatakan firman ya itu menjadi manusia, saudara. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1, saudara. Ya. Saya ingin membacakan kepada kita. Setelah pada zaman dahulu kala, berulang kali dan dalam berbagai cara, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi dulu ya, Allah bicara melalui para nabi. Nabi Musa, abangnya Harun, ya, kakak perempuannya Maryam, kemudian nabi-nabi yang selanjutnya Yesaya, Yeremia, Yeskiel, ya, kemudian nabi-nabi kecil, ada Nabi Daniel, termasuk dalam nabi besar. Allah bicara melalui mereka, tetapi karena mereka tidak mau dengar, maka dalam ayat 2 katakan, maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah lanjutkan dalam ayat 3. Setelah ia menyelesaikan. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Ya, kita tahu bahwa Kristus mati di atas kayu salib untuk dosa manusia. Dia tanggung dosa manusia. Sehingga konkretnya pengampunan dosa di dalam Alkitab, di dalam Yesus Kristus itu nyata. Banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus dan menjadi percaya kepada Yesus. Mereka mengalami konkretnya firman Allah. Bagaimana Allah menolong mereka dalam kesusahan mereka. Bagaimana mereka tadinya buta tetapi karena Roh Kudus menolong mereka dalam firman Tuhan. Mereka belajar firman Tuhan dan mata mereka terbuka. Dan mereka berani untuk membicarakan, menceritakan berita Injil itu. Yesus Kristus itu kepada orang lain. Intinya Yesus Kristus. Jadi tadi saya mengatakan kesaksian orang Kristen di tengah masyarakat. Dan yang berikutnya orang Kristen dengan Yesus. Secara khusus. Yesus atau orang Kristen dengan Yesus. Orang Kristen harus sepadan dengan Yesus Kristus. Senilai. Ya. Yesus baik. Maka orang Kristen dituntut untuk cocok dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara tidak bertobat sungguh-sungguh, saudara tidak mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Kalau saudara sudah bertobat tapi saudara tidak membaca Alkitab, saudara tidak berdoa, saudara tidak akan berani menyaksikan dan menceritakan pengalaman indah saudara dengan Tuhan dalam kehidupan doa, dalam kehidupan firman. Kita akan menjadi orang Kristen yang mengawang-awang, saudara. Sudah sekian lama menjadi Kristen tapi tidak pernah berani
untuk menyaksikan Kristus. Tidak berani untuk belajar firman Allah dan menyampaikannya kepada orang lain. Gereja adalah tempat orang-orang percaya kepada Yesus untuk belajar. Dan kemudian ia keluar untuk menyaksikan Kristus kepada orang lain. Iman Kristen harus pas. Iman orang Kristen kepada Kristus harus pas antara omongan, perkataan, kelakuan. Di tempat di mana ia hadir. Keluarga Kristen harus menjadi contoh. Ayah dan ibu harus menjadi contoh dari anak-anaknya. Bagi anak-anaknya maksud saya. Terjadi, saya berpikir kalau anak-anak kita tidak dididik dengan benar. Dan bapak ibu hanya mengandalkan guru sekolah minggu. Nah, gereja kemarin tidak mengadakan ibadah. Sekolah minggu tidak diadakan. Siapa yang mengajar agama mereka? Guru sekolah. Betul kalau dia ada di sekolah Kristen. Tetapi itu tidak cukup. Orang tua dituntut. Generasi Kristen harus dimulai dari keluarga. Tidak bisa tidak. Jangan saudara anggap remeh. Anak-anak saudara, cucu saudara akan terhilang dalam generasi perjanjian lama. Zaman raja-raja Yehuda. Pergantian raja. Selalu ada saja raja yang menunjukkan hal yang tidak beres. Dituruti oleh anaknya. Malah lebih parah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengatakan ada kesaksian saudara. Bagaimana pikiran Kristus itu menjadi pikiran seorang ibu. Kasih yang diekspresikan dalam perbuatan. Yang mengatakan aku memberi bukan karena aku berlimpah. Tetapi aku tahu bagaimana ketika seorang dalam keadaan kesulitan keuangan. Jadi dia memberi apa yang ada, dia tidak memberi yang besar. Ya. Dia memberi apa yang ada, dia katakan saya tahu karena saya pernah susah. Semua saudara yang pernah susah dulu. Ya. Ingat bahwa saat ini ada banyak orang-orang juga yang memerlukan pertolonganmu. Sebagai orang percaya, orang Kristen saudara. Terima kasih ada pelayanan diakonia dari gereja. Tapi juga saudara pelayanan diakonia terbatas. Saudara bisa melakukan yang terbaik. Untuk saudara seiman terlebih dahulu. Itu pikiran Kristus saudara. Kasih, memberi tanpa pamrih. Dia memberi dirinya untuk saudara dengan saya. Lalu apa yang bisa saudara berikan kepada orang lain? Kesaksian, ceritakan tentang Yesus itu yang penting. Dan apa yang bisa saudara buat orang itu? Saudara kalau dikasih orang 5.000. Dia angkat uangnya, dia taruh di kepalanya. Hatur nuhun. Kemudian dalam kata-kata. Biarlah Bapak diberkahi oleh Gusti Allah lebih banyak. Oh begitu ya saudara. Pikiran Kristus. Saudara. Ini unik saudara. Ada seorang ibu Kristen, ya, suaminya tidak Kristen saudara. Sampai meninggal suaminya tidak Kristen. Tetapi menurut kesaksian ibu ini, ya, sesuai dengan imannya bahwa ia juga menceritakan tentang Yesus. Dia kalau berdoa suaminya mendengar. Ya, dia suka dengan pendeta. Dia suka dengan Bapak Pendeta Daniel. Dengan hamba-hamba Tuhan yang suka berkunjung ke rumahnya. Saudara, 20 tahun dia terpilih jadi bendahara RT, saudara. Ya. Hal itu dilakukan 20 tahun lebih. Saya lupa apakah 28 tahun. Jadi bendahara RT. RT-nya berganti tetapi bendaharanya dia. Ya. Rapi. Dilakukan baik. Dikelola dengan baik keuangan itu. Dengan sepengetahuan RT dengan RW. Dibuatlah kalau ada yang melahirkan. Maka ada bantuan seadanya keuangan RT saudara. Itu yang dia buat. Nah, karena udah terlalu lama dia mengundurkan diri saudara. Ya. Memang sebelumnya juga suka ada tudingan-tudingan dari orang-orang yang gak suka. Dan kemudian karena sudah terlalu lama dia mengundurkan diri. Dan bendahara pengganti ya. Diganti dia. Rupanya kurang memuaskan. Dari banyak warga. Lalu datanglah
ke ibu ini, Bu, udah ibu jadi bendahara lagi. Ya. Waktu ibu mah begitu bagus laporannya begini. Terus dia bilang, enggak, saya sudah pensiun. Ya. Ini kesaksian hidup yang indah, saudara. Ya. Begitu dirindukan. Begitu diharapkan. 28 tahun ya. Maaf kalau salah. Ya, kalau ibu yang menyaksikan ini, mendengar ini, maaf ya kalau saya salah. Tapi memang ya kalau tidak salah nih 28 tahun, saudara. Dinantikan. Nah, saudara, kalau orang yang hidup berpadanan dengan Kristus, maka orang yang percaya kepada Kristus, orang yang seiman, di gereja dan juga di tengah marga, di masyarakat itu, kalau dia berpadanan sungguh-sungguh, saudara, maka kehadirannya sangat dinantikan. Kehadirannya memberikan dampak positif. Kata-katanya juga begitu memberikan ketentraman, bisa menjadi tempat untuk minta nasihat jikalau sudah mulai bertambah sepuh, bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak membela ini, tidak membela itu. Kita ada dalam perkumpulan keluarga, maka hal-hal yang positif, ada nasihat-nasihat kepada anak muda bisa disampaikan. Jadi dinantikan ya kehadirannya. Nah, seperti ini, saudara. Ya, apalagi di dalam lingkungan bukan Kristen. Dan ini sangat pada saat ini, saudara. Pada saat ini dinantikan. Kristus yang hidup di dalam hidup orang Kristen. Yang dimanifestasikan dengan segala perkataan perbuatan yang baik di tengah masyarakat. Oh, Tuhan memberkati kita. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Supaya kita boleh menjadi saksi Kristus yang bukan hanya omong, tetapi juga dengan perkataan dan perbuatan. Hidup yang diminta oleh firman Tuhan. Filipi 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, kita menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kesempatan hari ini. Kami mendengarkan nasihat daripada Rasul Paulus, seorang yang tidak suka kepada Kristus tadinya. Tapi bagaimana perjumpaan dengan Kristus mengubah dia dengan begitu dahsyat. Roh Kudus menolong dia, memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga dia dapat menulis 13 surat-surat Injil, surat-surat pribadi dan juga surat-surat yang bersifat untuk jemaat. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesaksian ini. Terima kasih kami dihimbau oleh firman Tuhan untuk hidup kami sepadan dengan Kristus. Dalam keluarga, dalam perkumpulan marga, dalam keluarga besar, di dalam masyarakat, di tempat kami bekerja. Roh Kudus tolong semua kami yang hadir pada saat ini. Yang melihat, yang mendengarkan ini. Tolong saya, tolong semua kami orang-orang Kristen di Indonesia. Supaya dimampukan oleh Roh Kudus. Disadarkan bahwa dunia menanti kesaksian nyata. Dunia menanti Injil yang diberitakan. Demikian juga pelayanan daripada orang-orang Kristen. Bukan hanya dalam gereja. Tapi juga ketika ada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa dalam surga. Kau memberkati semua kami. Kau menolong semua kami. Dan kami juga ingin berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Negara ini membutuhkan doa kami. Kami bersyukur untuk pemerintah yang sekarang ini. Dengan persoalan-persoalan yang ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan karena banyak orang percaya berdoa bagi negara dan bangsa ini. Terima kasih untuk COVID yang sudah mulai menurun. Walaupun kemarin ada 3.900 hari yang lalu 2.000 lebih. Kami bersyukur Tuhan karena
Tuhan juga mendengarkan doa kami dan banyak orang juga yang disiplin dalam prokes. Dan banyak orang yang sudah divaksin. Bapak berkati pemerintahan pusat sampai ke daerah. Para gubernur, kementerian-kementerian, sampai ke daerah-daerah, pelosok-pelosok. Biarlah negara ini segala sesuatu yang direncanakan bagi pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan manusia dan semua yang berhubungan dengan pendidikan kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan tolonglah para pendidik dan kami bersyukur bahwa sekolah sudah dalam persiapan tatap muka. Lindungi dalam darah Kristus untuk sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah bukan Kristen, sekolah-sekolah negeri supaya anak-anak baik SD, SMP, PAUD, TK, demikian juga SMA dan yang kuliah dapat menikmati materi-materi pendidikan tatap muka pada hari akan datang. Berkati gereja kami dengan nama masing-masing, dengan sinode masing-masing. Dan secara khusus hari ini berkati, tolong berikan hikmat kebijaksanaan kepada Majelis Pusat Gereja Gerakan Pentakosta yang akan mengadakan sidang raya. Tuhan, biarlah semua berjalan dengan baik. Bapak Diki Yo dari Cimahi mencalonkan diri untuk menjadi ketua pusat. Kami berdoa, kehendak Tuhan jadi, dan itulah yang terbaik. Dan kami berdoa Bapak Gembala dan para majelis di Gereja Maranatha Cimahi ini. Tuhan, mari menolong para pelayan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, Kau Tuhan. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin, Jesus, amin. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Yes. Namamu selalu yang hidup tak bertelur. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, dengan segenap hati kita mau katakan, Kau yang termanis, amin Tuhan, di dalam hidup ini. Kami cinta Engkau lebih lagi Tuhan, lebih daripada segalanya Tuhan. Oh haleluya, besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Namamu selalu Yang hidup tak bertelur. menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah, kami mau tinggikan nama-Mu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mengakhiri ibadah ini. Mari sama-sama kita tadahkan tangan kita. Biarlah Tuhan memberkati semua kita. Tuhan menolong kita di dalam hari-hari ke depan. Dalam pergumulan hidup, dalam pelayanan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus,
dengan damai sejahtera dan anugerahnya, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang memberi penghiburan, kekuatan, dan pertolongan, biarlah menaungi Bapak, Ibu, dan semua saudara hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati kita.